ada beberapa metode ya, kita pakai SD. Jadi kalau yang light liquid petroleum hydrocarbon tuh 5453 ASTM-nya. Nah, juga 5453. Nah, kalau yang liquefied petroleum gas atau gas hidrokarbon dia 667. Jadi emang sudah compile dengan ASTM kalau di sini ya. Yang sudah compile itu dengan ASTM. Terus ada lagi hidrokarbon. Nitrogen ada beberapa, kalau yang light 5762, ini yang liquefiednya 461. Jadi untuk industrial metodenya sudah ada terstandarisasi ya. Bisa ada lama nih, seri yang bawah dia. Nah ini untuk prinsip tadi ya, gambaran secara menyeluruh. Ada argon sama oksigen, ada MFC itu mass flow controllernya. Masuk ke pyrolysis. Ada tube dryer. Tube dryer ini untuk menyerap uap air hasil pembakaran. Karena hasil pembakaran itu ada H2O. Nah, H2O itu dia lumayan mengganggu ke detektor. Jadi dia di trap namanya tube dryer. Bawah itu, yang nyambung ke bawah itu, nah, itu tube dryernya dia, nyambung ke belakang. Menyerap hasil pembakaran. Ya menyerap H2O hasil pembakaran, jadi menyerap air. Makanya sampelnya nggak bisa air. Biasanya untuk non aqueous oil, sampel yang oil. Fraksi ringan ya, fraksi ringan. Kalau yang ini nggak bisa air, karena dia tadi ada tube dryer. Isinya apa ini? Kenapa? Isinya apa? Bisa Kayak ada membran gitu sih, yang di dalamnya. Saya juga belum pernah bongkar karena membran panjang gitu aja. Tube dryer. Dryer itu untuk menyerap air. Nah itu ada consumable-nya juga karena dia lama-lama akan jenuh. Biasanya warna-warna akan gelap warnanya, dari bening terus gelap gitu lama-lama. Di bawah kan? Kenapa? Di bawah. Itu mau nggak ada. Itu yang saya. Bagian bawah ini kan udah sambung nih. Ada penjepitnya. Nanti kita buka yang dingin aja. Terus masuk ke, nah ini itu sistem yang simultan. Jadi sebenarnya nitrogen sulfur itu bisa disimultankan dengan satu sistem. Jadi hasilnya itu satu analisa keluar langsung data nitrogen sulfur kalau tempat lain. Oh ini satu-satu masing-masing. Bisa sebenarnya. Jadi nitrogen pindah sini bisa. Jadi karena sambungannya nanti di split sama dia sistemnya. Jadi satu masuk ke nitrogen, nanti split ke sulfur. Sulfur cell exhaustnya ke nyambungnya ke sulfur. Jadi masuk ke nitrogen dulu, baru masuk ke sulfur. Jadi memang ada beberapa tempat yang di Pertamina dia pakainya yang memang nitrogen sulfur simultan. Jadi satu analisa akan nambah. ya nambah. Sebelah kiri ya. Yang nambah tubingnya. Ini space-nya udah nggak akan muat lagi. Space-nya udah gitu. Tubingnya juga nggak sepanjang ini soalnya. Mau sebelah nih. Kurang. Ini udah beli satu lagi, satu-satu ini udah kalau ini. Oke. Nah untuk ininya sistemnya jadi ini yang sebenarnya yang bisa simultan ya. Jadi kalau masing-masing satu ya tergantung sambungannya dari mixer chamber ini. Ini kan mixer untuk gas mixing chamber aja. Bakaran untuk menyeimbangkan flow-nya aja. Nanti masuk ke filter baru masuk. Kalau ini langsung kalau sulfur tuh langsung dari mixing chamber. Nah ini untuk tadi elemen apa yang bisa dibakar ya. Tadi ada gas argon, ada gas oksigen. Tadi argon masuk lewat inner. Ya, oksigen masuk lewat outer. Jadi ada dua tabung inner outer. Nah, ini furnace atau oven ada dua, inlet sama outlet. Kalau di sini Yang maksudnya ganti-gantian itu juga yang tadi yang di sini di outer sama inner, Iya. yang coswell. maksudnya air dulu, nanti skin dulu. Dan Oh, ada tapi nanti setelah analisa switch namanya. Jadi kalau misalkan kita running sering dengar tak 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 itu oksigen tuh dialirin ke sini untuk membakar sisa-sisa kalau misalkan ada sisa sampel yang kebakar. Tapi itu nanti di akhir setelah analisa selesai. Tapi kalau dari ketika sampel masuk nggak boleh masuk oksigen dia. Karena fungsinya untuk vapor aja kalau di sini. Memvaporkan, so ada oksigen, ada argon masuk ke si inner, panas kan? Panas 900. Divaporkan baru masuk ke sini. Biar reaksinya lebih sempurna. Jadi reaksinya tuh di bagian sini di bawah. Ini nggak boleh, ini vapor dulu. Ini pun sama, di vapor dulu di sini. Belum ada ketemu oksigen di sini. Vapor dulu, masuk ke furnace. Nah, kalau yang di sini yang tadi saya bilang injection speed, nah 1 sampai 1,2 ya. Evaporating mixing with argon gas. Baru masuk api di sini. Nah, apinya di sini. Ketemu oksigennya di sini.
Karena kalau ketemu langsung dalam fase liquid, bakar langsung. Kalau liquid di sini oksigen nggak bisa, makanya fungsinya udah paksa gas di sini. Kalau gas lebih mudah bereaksi sama oksigen. Nah, ini elemen yang bisa diukur CL, S, CH, N biasanya, tapi nggak semua ya karena dia selektif detektor. Jadi yang di sini pakainya sulfur, nitrogen sama CL beda lagi. Combustion, katalis untuk membuat pembakaran. Ini kalau nitrogen jadinya gas NO. Nanti yang bereaksi sama. Kalau sulfur jadinya SO2. SO2 ini yang bereaksi. Jadi tadi ketemu elemen, ketemu oksigen jadi ini ya, SO2 sama NO gas ini. Yang diukur. Baru masuk ke detektor. Ini untuk combustion. Kalau oksigen dia akan sampel gas tadi NO yang betul nitrogen ya. NO ketemu kita pakai ozon generator di nitrogennya di sana. Sambut kayak gitu. Untuk nitrogen ini sama ya nitrogen. Jadi Kalau yang dia- sulfur sama dia pakai ozon. sulfur pakai UV lamp. Oh, UV Pakai lamp. Makanya tadi ada xenon lamp itu. Oh, xenon Pakai lampu. juga ya. Jadi dia mengekstraksinya. Kalau nitrogen pakai ozon, kalau si sulfur pakai UV ya, lampu UV. Tembakan. Oh, sama. Kalau ini dari NO diatur menjadi NO2. Nah, NO2 ini yang didetektor oleh RG. Jadi tangkap sinyalnya ya. NO is detected the reduce pressure, dia dideteknya di pressure reduce. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Ini nitrogen masuk dari sampel pembakaran ozonizer, lalu kemudian masuk ke reaction chamber. Direduce nih, pressure-nya direduce. Kenapa direduce? Karena ini untuk menghindari CO2, konversi dari CO2 nya. Kemudian nggak ada CO2, kalau misalkan nggak di ini masuk CO2 bisa aja masuk dari CO2. Nah ini reaksinya kalau nitrogen dari NO ke sistem ozon ya. Jadi NO2 plus O2 plus energi, dia menghasilkan cahaya tuh HV. Sel, kemudian gas ozon masuk ke sel, NO2 berinteraksi dengan ozon membentuk NO2 aktif yang dimana dia menghasilkan cahaya. Nah ini yang baca cahaya. Nitrogen oxide tambah oksigen ozon jadi N2 ozon plus tanpa ditembak ya. dari tembak. Jadi reduce pressure. Kalau nitrogen ya ada reaction chamber, si pressure-nya direduce pakai vakum. Nah itu dia reaksi energi sama ozon. Karena ada ozonizer-nya kalau nitrogen. PPT bisa dikirim. Boleh. Tidak ada tulisan konfidensial. Konfidensial nggak boleh. Konfidensial. Ada beberapa saya punya yang konfidensial itu nggak boleh. Biasanya buat sales. Konfidensial. Oh ini yang manual maintenance. Nah, si ozon yang tersisa dia ada ozon scrubber-nya kalau di nitrogen. Ozon scrubber biar nggak toksik ya. Nah, kalau sulfur dia pakai xenon lamp. Lampu xenon buat UV-nya, cahaya UV. Jadi sampel gas masuk ke sini, chamber sulfur ya. SO2 ketemu UV baru Tembak. oh ini tembak pakai cahaya. Kalau xenon nih makanya di sini di program ini mati. Ada xenon lamp di bawah ya, itu untuk isi cahaya. Oh ya. Reaksinya ada di mana ya? Tembak UV ya. Ya UV dan UVFL, UV fluorescent
organik misalnya. Nah, PN2 jadi SO2 sama commission product. Nah, Ini bukan ozon. bukan, kalau ini dia pakainya xenon lamp. Jadi reaksinya beda ya, nitrogen pakai ozon, sulfur pakai lampu xenon. Tadi udah kan di mana SO2 yang terbentuk di sinari atau ditembak oleh panjang gelombang sekian nih, lampu UV ini kan sinar UV nih 150 sampai 1000 nanometer menjadi SO2 yang tereksitasi sebenarnya. Tereksitasi. Nah, ketika SO2 reaktor yang tereksitasi dia kan akan ke ground state lagi kan, karena dia tidak stabil kan. Ketika ke ground state tadi dia menghasilkan cahaya sekitar 400 nanometer. Nah, itu yang ditangkap oleh detektor. Beda ya kalau yang si nitrogen ketika direaksiin sama ozon langsung menghasilkan cahaya. Tapi kalau si sulfur ini ditembakkan cahaya, si elektronnya pindah dulu kan, baru kembali ke ground state. Nah, cahaya itu yang diukur. Jadi beda, dia bukan cahaya langsung yang diukur. Saya eksitasi prinsipnya, prinsip eksitasi elektron yang dimanfaatkan. Prinsipnya banyak. Ya sama semua. Oke. Ini sebenarnya ada 3 tipe ya kalau untuk pirolisis, nitrogen, sulfur dan Cl. Kalau yang atas itu untuk si sulfur yang kita pakai tadi nih. Yang tadi kelihatan kan yang kuning-kuning itu aluminabol isinya. Kalau yang Cl dia pakainya kuarsul aja. 3 biji 0,3 yang kemarin, 0,3, 0,3, 0,3. Di dalamnya sama semua kalau itu. Nitrogen pakainya platinum, combustion catalyst platinum. Jadi bedanya di isinya aja. Antara nitrogen, sulfur dan Cl. Biasanya beda dari proses pemanasannya. Kalau si platinum itu kan di suhunya, nitrogen itu kita pakainya cuma 800 sampai 900 derajat sulfurnesnya. Sulfur itu dia butuh suhu lebih tinggi untuk memecah ikatan si sulfurnya. Untuk mengeksitasi untuk memecah si sulfurnya itu jadi SO2, dia butuh suhu di sekitaran 1000. Makanya dia butuh aluminabol yang secara pemanasan dia lebih tahan 900 sampai 1000 bisa sampai 1100 sebenarnya. Kalau platinum mungkin di 1900 sudah mulai degradasi. Kuarsul lebih aman lagi. Cuma kalau alat sebelumnya itu dia nggak pakai aluminabol segala macam, dia pakainya cuma kuarsul aja. Cuman pertimbangannya sekarang tipe yang terbaru dipakai lain-lain nih antara aluminabol sama platinum, karena kata dia untuk memperpanjang umur si kuarsul. Karena kuarsul itu ketika dipanaskan lama-lama mengeras. Nah, dia dibantulah dengan tambahan zat lain, material lain. Jadi dia akan umurnya lebih panjang. Jadi nggak cepet keras si kuarsulnya gitu. Ini udah ya, udah dari semua kayaknya. Kita lihat. Simpel boleh, asan boleh, sama aja. Kalau udah tahu kan tadi bedanya. Ya, ini anggap kamera salutin berarti ya, dari awal ya. Belum ya? Ayo, belum. Kita mau kopi ya. Ini mau buka. Kalau misalkan ini jangan ya, jadi di kopi aja ya. Udah, ya bikin baru kan. Ada hasil. Oke. Tinggal analisa rutin ya. Mungkin udah nyala semua. Udah, kita. Ini sudah. Nah, dia udah prepare otomatis. Nah, ini udah tanda bar biru berarti otomatis. Cuman keterangannya nggak ada step. Tinggal ke bawah aja. Ya, itu sampel. Nah, ini sampel ID-nya. Kalau mau dikasih nama sampel, biasanya tetap perlu sampel apa nih yang dicek? Misalkan sampel tes, Pak. Sampel tes. Ya, kalibrasinya itu pakai dari standar juga. Pakai dari standar juga. Untuk hasil kalibrasinya kita nggak kelihatan ya. Bisa lihat. Kita lihat dulu ya data kalibrasinya, Pak. Ini untuk blank, please. Kita lihat dulu ya. Kalau untuk itu ada misalnya ada di bagian sound. Laboratori sound dulu. Nah, di sini saya udah kemarin rekalibrasi di 3 titik ya. 50, 100, 4 titik. 50, 100, 500, 1000. Masing-masing 1 titik 3 kali pengulangan. Dengan blank ya, dengan nama blank. Jadi kalau lihat di sini. Ini targetnya yang pertama blank dulu. Blank. Kita pakai apa? Blanknya Toluene atau apa? Kita pakai blank baru pakai standar calibration. Nah,
Kalau mau lihat data kalibrasi adanya di yang oranye. Nah ini untuk VFD-nya dipilih dulu. Kalau misalkan satu schedule ada lebih dari satu ya, satu. Kalau yang coba beli, nggak ada. Karena kita tadinya kan di low sensitivity. Low sensitivity. Terus pilih calibration ID-nya. Jadi satu series ini calibration ID-nya sama semua. Kalau mau dijadikan satu kurva. Oh, Standar kan. Tadi kan saya bikin 50, 100 ribu nih. Ini mau diplot menjadi satu kurva. Harus calibration ID sama. Sama semua. Jadi ini mengacu ke ID yang ini gitu. Karena dia bisa satu, ini bisa banyak ID-nya. Identitas kalibrasi diplot. Kalau kita nggak pakai ini nggak akan muncul. B number itu vialnya ya berarti ya? Ya, yang mana ini ya, ini nomor vial. Vial. Itu maksudnya yang blank ID. Nah, dari awal ya. Benar seperti ini. Jadi kalau saya mau running, saya ini yang enak ya. Kalau saya mau running blank, saya running blank ini sebagai pengurang nanti. Oh, Blank karena ketika kalibrasi kan dia ada nilai blanknya. Maksudnya dia pakai solvent yang ada nilai areanya gitu. Nah itu yang dijadikan sebagai pengurang. Oh, koreksinya. Kalau ada yang kalau ini sebenarnya nggak pakai karena kecil juga nilainya sampai minus, sebenarnya nggak perlu pakai. Kecil banget lah. itu ngerunning blanknya apa? Yang blank Ini. ID. Sebelum running kalibrasi. Jadi kita tuh running blank dulu. Sebelum running standar ya? Ya, sorry, running standar. Ini kan blank, Blank. kurangin blank. Ya. Sudah. Enggak, ini kalau kategorinya blank dia mendaftarkan. Oh, mendaftarkan. Tapi itu. kalau kalibrasi standar dia akan mengurangi blank yang dipakai gitu. Jadi kalau ini dia mendaftarkan blank ID. Kalau kategorinya blank ya, kalau blank. Kalau ini dia akan memakai blank apa? Memakai blank. Kalau sampel kalau dia nggak pakai blank nggak usah. Kalau dia nggak dicerit kan, kalau sampel nggak dicerit nggak usah pakai blank. Ini kan untuk kalibrasi aja. Karena kalau yang kemarin saya yang sini yang kecil konsentrasinya blank dari si CRM kan pakai kalibrasinya pakai CRM kemarin. Blanknya lumayan areanya. Jadi harus dikurangi si nilai blanknya. Kalau kan nanti nggak bagus hasilnya area. Nah, di plot. Jadi kalau dari sini di blank, saya biasanya running blank dulu beberapa kali sampai stabil dapatnya kan. Kalau ini kan kecil ya memang dapatnya 3 kali dapat. Ini nomor vial. Tadi udah ini blank. Kalau ini sampel nggak muncul kalau blank. Adanya di sampel ketika running sampel baru muncul sampel ID-nya. Sampel 1 2 3 sampel test. Blank muncul, semua blank muncul. Calibration ID muncul kalau kita ngisi di kalibrasi aja, standar kalibrasi. Baru kita daftarkan ID yang sama ya. Karena kan kita mau jadikan ini jadi satu seri, satu kurva. Jadi daftarkan dengan nama yang sama. Kenapa ada opsi ini? Karena satu schedule ini bisa lebih dari satu ID. Bisa aja satu ini nih, satu kurva, satu schedule ini banyak, kalibrasinya banyak. Low, high, campur gitu kan. Nitrogen, sulfur karena beberapa lain ada yang komplain juga kan sama sulfur, nitrogen, sulfur dia masing-masing ID-nya punya masing-masing. Asalkan si sampel juga nanti kalibrasinya sesuai. Ya sesuai dengan sampel. Jadi mengacunya nanti karena di akhir ketika sampel ini, ya ini dipilih ID-nya yang mana. Kalau lebih dari 2 ID dia akan muncul di sini. Kan ini tanggal apa? Nanti muncul 2 ID ya. Nah, sampel ini acuannya kemana? Jadi meskipun kolomnya sama, tapi peruntukannya beda sama kayak tadi blank. Kalau yang di sini standar kita ngisi di sini dia mendaftarkan. Kalau kita targetan sampel dia mengacu definisi ininya, definisiannya. Kalau yang blank, kalau targetan blank dia akan mendaftarkan. Kalau targetan standar mengulangi. Nah kalau sampel ya tinggal dipakai dulu bisa. Ini nomor botol, nomor vial ya. Vial. Tapi lihat di kirinya ya, 1, 2, 3 dia nggak posisi bawah, sebelah kiri. Lihat paling pojok kiri aja yang mana nomor 1, 11, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 ya. Jadi nomornya dilihat sebelah kiri bawah. Ini volumenya, ini kan karena connect schedule-nya di schedule yang ada auto dilution ya, maka dia muncul B1, B2. B1, B2 itu B1 itu untuk sampel analinnya, B2-nya dipakai kalau dia mau diencerkan atau ditambahkan solvent blank atau toluen. Kalau kita pakainya toluen ya. Tapi kalau misalkan nggak dipakai pengenceran, dinolkan aja.
Kalau outbound tuh dia nggak akan injek, nggak akan nginjek nggak akan injek, atau cuma nyelup doang. nggak nyamperin juga nggak dia ke B2. Tapi kalau kita isi 2 apa? B2. Jadi kosong tuh nggak akan nyelup, dia nggak akan masuk ke ini. Ini injektornya kita pilih, coba itu injektor. Nah, ini kalau karena satu schedule ini ada 2 injektor, nah ini udah running sama ini. Karena belum running, kalau yang udah running bisa belum running ya. Nah, karena di sini schedule-nya connect dengan 2 aksesoris tadi, auto sampler dan GI, maka di sini dikasih opsi mau injek sampel mana nih. Jadi satu schedule ini bisa running sampel yang gas atau yang ASC juga jatuhnya. Jadi nanti bisa dengan satu kurva yang satu schedule yang sama untuk kalibrasi. Nanti kalau misalkan mau bikin kalibrasi untuk GI ini, bikin di kalibrasi yang sama aja, bikin schedule yang sama, tinggal beda ID aja. Tapi kalau misalkan yang auto sampler, pertama auto sampler, yang kedua GI, dia bakal nungguin kita masang GI dulu nggak atau langsung? Oh enggak, udah ready kan, kalau jalurnya udah ready. Paling dia nunggu ini aja. Kalau itu nggak bisa otomatis kalau GI mah. Terus dia Kalau GI ada pemberitahuan nggak kalau harus ada? di sini ready tulisan hijau. Kalau auto sampler kan setiap botol akan langsung beralih. Tapi kalau GI nggak bisa. Tapi harus connect. Berarti kita yang inin sendiri gitu ya? Ada snap ya. Ya. Kalau saya sih harus manual kalau GI karena nggak stop di sini. Kecuali dia udah loop ya. Nanti kita kalau dia udah loop bisa langsung kebuka karena open terus kan. Oh berarti kalau misalkan AS-nya lagi jalan, kita pasang aja nggak apa-apa? Gak apa-apa karena dia nggak ininya mesti di load biasanya. Injectionnya di load. Jadi kalau udah injek berarti masuk sini. Kalau ini kan sama. Setahu saya sih di sini juga. Nanti kita lihat sebelum menang untuk ini. Harusnya sih otomatis dia. Ya kan dia udah langsung connect kan. Sekarang ini nggak ada valve, di sini nggak ada lagi. Langsung otomatis. Nanti kita running simulasi aja kalau gitu. Ini tadi B2 ya. Nah, ini tergantung nomor yang kita taruh ya, sama kayak ini. Jadi mau naruh blank ini nomor 40 juga apa-apa. Kalau buat pengenceran B nomor 2 ya. Tapi kalau nggak ada ya kita aja nomor 1 nolin. Ya pakai ini. Tetap akan ada. Bisa lagi Pak. Ini nggak ada. Kalau ini udah ini auto sampler nomornya cuma satu nomor aja, ini injection speed udah diklik. Ini cuman yang kesempatan tadi 1,2 di sebelah kanan. Nah yang software plus di sini Pak, kalau kita lihat, kalau di sini kan settingannya saya pakai software plus nih. Nah, jadi sampel ini kan saya injeknya 20 mik, 10 ya. Kalau ini kan 20 mik lagi. Ini saya injek ya 10 mikro sampel, terus ada pre-air dulu dia kasih jarak lah sekitaran 3 mikro untuk udara, terus pakai software plus lagi 10 mikro. Jadi dia akan membilas ketika turun ini membilas sisa-sisa sampel yang tersisa di bagian sini. Jadi biar semua sampel itu akurat semua keluar bakar. Ini kecil. Jadi dia pakainya sekitar 50 mikro, tapi sampel tetap sesuai dengan jumlah yang diinjek di sini ya. Buat sampel itu. Kalau fill itu apa ya, Mas? Feel mana? Yang itu 3 per 55 mikro. Jadi total yang diinjek kan 33 itu 10. Oh ini kan beda ya. Kalau blank kemarin awal saya nyobain 20. Ya. Kalau ini kan 10 tambah 3 tambah 10, berarti 23 kan totalnya. Dari kapasitas dia 55 mikro. Karena ada udaranya ditambah. Berarti otomatis diluk ya? Dilute sih enggak, karena jumlah yang analytis gitu. Karena dia nggak masuk perhitungan kalau ini. Dia hanya mengurangi blank aja. Kecuali kalau pakai ini, kalau pakai fungsi ini dilute jatuhnya. Karena dia masukin jumlah akan diperhitungkan akan dihitung. Kalau ini enggak. Total aja dia. Karena kan nanti dianggap sebagai koreksi blank. Blank. Ya, kalau pakai dilution pakai blank. Biasanya saya pakainya sistem blank jatuhnya. Misalkan vialnya nanti kosong nggak ada apa-apa, tapi kan dia ada software plusnya itu jadi sebagai sistem. Kalau yang volume blanknya injeksinya Yang mana? Mas? Yang di sini. Kalau ini kemarin saya coba 20 mikro, nggak harus sih kalau di sini mah 20 mikro aja kecil, nggak ada areanya soalnya. Kecuali di sana, kalau di sana disamakan. Sebenarnya dia dihitungnya kalkulasi per mikroliter sebenarnya. Jadi misalkan dalam 20 mikro itu berapa, kalau misalkan beda pun nggak masalah sebenarnya karena dia ngitungnya per mikro, jadi akan mengurangi areanya per mikro. Saya nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan nggak ngaruh juga karena hasilnya kecil, tidak signifikan. Jadi kalau ada areanya baru disamakan. Kalau di sana saya sama gitu. Di sana 40 mikro juga belainnya.
Karena blank yang dari toluen seram itu lumayan lebih tinggi daripada toluen yang punya di sini. Kalau yang dari sana. Nah kalau case-nya misalnya dia ada nih mas responnya, Ya, padahal kan di sampel atau di standar yang kita mau buat kalibrasi itu ada buat pemilasan itu di atas. ya. jumlah Itu udah yang masuk ke blank. Udah masuk. Udah blank. Karena kan ketika running blank dia pakai soft lane flash juga. Oh. Ya kan running blank sama nih 40 mikro ada soft lane flashnya juga. Nah, itu udah jadi satu satuan blank saya sebutannya. Kecuali ketika sampel kita kan nggak pakai soft lane blank nih. Ya kan nggak pakai soft lane blank untuk yang 40 mikro itu. Nah, itu dia udah nggak pakai lagi tapi pakai soft lane flashnya. Nah, soft lane flash itu biasanya pakai blank ID yang terpisah aja. Karena ada soft lane flashnya. ID-nya jadi kalau ini kan nggak pakai nih. Terus pakai karena nol juga, nggak ada responnya kalau yang di sini. Kalau yang di atas kan nggak ada. Pakai juga apa enggak? Nggak pakai. Kalau ini nggak apa-apa. Karena kecil sih. Itu signifikan soalnya jumlah. Dan pemakaian ini kalau sampelnya di Mencerkan atau siapa? kan Nggak usah pakai. Oke. Karena lagi ini sebenarnya buat link aja, buat ID kalibrasi aja sih. Ya. Ini kalau misalkan apa? Di sini paling yang jadi perhatian nanti secara satuannya. Kalau di sini kemarin itu si standarnya satuannya ppm berat. Nih perhatian ke ininya ya, ke konsentrasinya ya yang dipakai. Jadi kalau ppm berat, kalau dia ppm volume, dia nggak perlu pakai nilai density karena kita kan injeknya mikro ya, satuannya mikro, satuan ppm dikalikan tadi berapa? 10 mikro ya. Jadi secara teoritis kan kalau untuk kalibrasi kan dia harus menghitung secara teoritis kan antara area dengan teoritisnya. Jadi kalau kalibrasi kita running 50 mikro nih, 50 ppm dengan 10 mikroliter injection itu secara teoritis itu sulfurnya 500 nanogram. Secara ini ya, secara teoritis nanti yang akan diplot di kurva. Nah kalau kita di botolnya itu ternyata ppm-nya ppm berat nih ke miligram per kilogram. Nah kita perlu masukin data density karena untuk merubah kan yang tadinya massa per massa jadi massa per volume, makanya perlu nilai density untuk menghitung secara teoritisnya yang benar, yang akurat. Sama dengan kondisi sampel ini kita harus tahu dulu kita mau ppm-nya apa, mau ppm miligram per liter atau weight per weight, berat per berat. Kalau berat per berat perlu data density. Perlu data density. Tuh, tapi kalau misalkan satuan miligram per liter, karena kan alat yang membacanya massa dibagi sama jumlah volume injeksi. Jadi massa per volume, udah nggak perlu ada data density lagi. Tapi ppm-nya miligram per liter atau weight per volume. Satuan sampel yang diperhatiin. Karena itu untuk mendefinisikan kan dia satuan ppm-nya ppm apa? Karena ppm ada banyak. Ppm volume ada ppm berat, ada ppm volume per volume juga. Jadi kalau standar kalibrasi, kalau di botolnya kan karena dia ppm berat, saya perlu masukin data secara teoritis dibandingkan sama areanya yang dibaca. Nah ini yang diplot kurvanya. Ketika sampel kan dibaca area, dihitung masanya, dicari masanya dibagi sama jumlah yang kita injeksikan mikroliter. Nah kalau dia nggak pakai density itu satuannya massa per volume. Tapi kalau mau dikonversi ke massa per massa perlu data density gitu. Jadi definisi satuannya ppm-nya harus dicari tahu dulu, ditentukan dulu mau satuannya ppm apa, ppm berat, per berat atau berat per volume. Karena ngaruhnya di situ nanti. Sama ya kalau untuk sampel nanti masukin density-nya di sini. Nah, kalau sini density. Biasanya sampai situ aja yang dipakai data. Ini data RSD-nya. Ini data kalau nggak dipakai ini kalau nimbang, kalau ngincernya di luar perhitungan bisa masukin itu. Oke Pak, nanti tanya dulu schedule. Paling yang ribet di schedule aja sih sebenarnya. Yang lainnya udah tinggal start aja kalau udah running. Mas kalau yang di kurva kalibrasinya berarti udah hasil dari 3 pembacaan di rata-rata ya? Rata-rata Yang di format situnya Ya. ada yang perlu di input nggak? Di raw di sini referensi? kalau lihat di sini ya datanya nggak ada sih. Ini paling di sini nanti kalau untuk sampel apa namanya untuk sampel ya kalau standar dia udah masanya nanogram aja satuannya area. Paling di sini sampelnya nih kita mau satuannya apa bacaannya karena sampel lipid sama gas ya. Kalau gas kan banyak misalkan karena beda nih lipid itu kan kalau gas itu kan miligram per normal meter kubik. Satuannya kalau mau weight per volume
Kalau welterweight harus masukin apa baik density atau welterweight. Kalau untuk sampel yang heavyweight di sini aja. Mau satuannya PBM apa nih nanti tentunya di sini. Heavyweight atau welterweight. Karena kalau sampel kan nggak bisa nentuin satuannya. Ini kan khusus untuk kalibrasi aja. Kalau konsentrasi sampel adanya di roll. Nah, sini. Welterweight atau welterflow. Nah, Kalibrasi itu harus 3 gitu. Apa bisa 2? kalau saya sih 3. Mau 1 boleh kalau udah dapat yakin 1 repeatnya bagus 1 boleh. Tapi dia udah otomatis ini ya. Ya, jadi karena dia kategorinya sama nih, ID yang sama, terus konsentrasi yang sama, baru rata-ratain sama. Tapi kalau kita bedanya masing-masing. Dia pindah ke atas. Karena dia beda nih konsentrasinya. Oh, dia otomatis berarti. Ya, dia otomatis masuk 3 ini data. Selama ID semua ininya sama. Ini nggak harus Ya, klik harus apa-apa. yang areanya ini RSD, ini RSD. Berarti ini kemarin kalibrasinya weight per weight ya? Ini saya weight to weight karena si CRM-nya kan kita kalibrasi pakai CRM nih. Kalau CRM itu dia satuan di botolnya miligram per kilogram, tapi kan masuk ke masa, saya perlu masukin density-nya kan per weight. Pakai segini. Tapi kalau kan nanti di manual ada juga tuh kita bisa buat sendiri data standar kalibrasi. Kita bisa buat sendiri standar kalibrasi. Cuma di sini belum beli standar induknya. Kalau sulfur itu pakainya di butil, di sulfit. Untuk standar sulfur, induknya nanti pelarutnya toluene. Kalau yang nitrogen pakainya piridin. Piridin dalam toluene. Kalau cairan ada lagi nanti di nitrochlorobenzene dalam toluene juga. Jadi pelarutnya karena organik kita pakainya sama semua toluene semua kalau untuk pelarut. Nah, kalau yang saya buat sendiri itu, yang kita buat sendiri itu satuannya miligram per liter atau berat per volume. Jadi nggak perlu ada density. Karena akan off juga menunya. Enggak, Mas, ini tuh yang di standar dari bawaan itu kan milik berat per berat. Ya, berat. Nah, kita tuh di sini masukinnya juga berat per berat. Iya, Nanti hasil sampel juga bakal berat per berat berarti. nggak ngaruh karena yang di plotnya cuma ini aja. Kita untuk mencari nilai miligram Kalibrasinya aja. kalibrasi untuk menghitung masa ininya. Oh, berarti sampel Misalkan 50 mg per liter kan dikali 10, ini kan 10 mikroliter kan. Nah, kalau ini kan tinggal coret kan, mikroliter sama nih, yang jadi 50, nanti satuannya jadi nanogram lah, berarti 500 kan. Makanya dia kalau satuannya miligram per liter nggak perlu pakai data sini, tapi kalau misalkan satuannya kilogram kali 10 mikro ini kan beda satuan, dia harus pakai density lagi kan, satuannya kan density apa berapa liter kan. Nah, ini baru bisa disamakan nanti untuk ininya, jadi berat per berat untuk kayak di sini. Kalau misalkan density lagi mana? Density, oh ini, nah ini kalau kita satuannya bilang huruf, dia nggak perlu density, mati, karena udah otomatis volume coret kan. Berarti kan berarti kalau misalkan ini ppm berat per berat, otomatis Sampelnya? berat Oh, nggak ngaruh, tergantung kita mau satuannya apa bebas. Nggak akan, karena nggak, ini tuh hanya kalkulasi awal aja, nanti yang diplot itu masanya aja. Oh, jadi cuma masanya. Ya, jadi karena yang dibaca sampel itu kan langsung area itu nanti ngeplotnya ke masa kan, area ini. Misalkan area sampel di sini nih 700-an, plot ke sini misalkan areanya 5.000-an nih, 3.000 lah terus gitu, diplot ke sini berarti masanya 7.700 nanogram. Yang masih bingung tuh Ya, dari standarnya kan udah karena kan kita pakai CRM tuh, CRM kan di satuannya berat per liter. Ini bisa digeser ya kan? Nggak bisa makanya sempit. Oh, titik ya. Ya. Ini udah ready kan? Kalau mau lihat, kita adanya di sini. Ya, ini saya ini. Ya, ini kan udah ready kan? Si baseline juga bagus. Udah datar gitu. Udah ya, start aja. di resort tuh bisa. Bisa nggak bisa sih start. Cuman kalau mau running dia nggak bisa. Dan sampel berarti lagi ini schedule udah bener ya, ini udah hijau semua kan,
Biasanya kalau di semua sih udah ready. Kalau belum ada yang belum hijab bisa belum ready. Itu brand dulu. Ya, nah di urutannya, nah ini udah di sini kedetek juga di nomor 4 ya nomor 4 sama nomor 1 karena kita injek karena ada ini ya, ada settingan ini ya, jadi makanya nyala dua-duanya B1 B2. Oh ini langsung nginjek yang sequence 16 ya? Ya langsung, tergantung apinya kan beres nih di nomor 15 nih birunya. Dan aja. Walaupun tadi masih ngeklik di nomor 1. Iya nggak ngaruh, coba aja. Selama belum injek nggak apa-apa ya di stop ya, tapi kalau lagi diinjek jangan di stop. Ngaruh, dia akan selalu Yang belum. bisa juga saya retakin ini di atas ini bisa. Tapi kalau misalkan mau ngerunning yang udah di running, Nggak bisa. nggak bisa. Kopi dulu. Tinggal kopi. Kopi Harus dulu. di kopi. Tuh, misalkan saya mau running kopi ini nih, kopi tapi tanpa hasil ya. Gitu. Jadi dia akan ngopi sekuen yang sama dengan tanpa hasil. Kalau pasti biasa dengan hasil nggak bisa? Ada hasilnya juga nanti malah ke kopi double. Ada nggak? Ada. Ada tanda ini kopi pasti. Bisa. Kopi. Tapi ada C-nya di sini. Ada C. Ini C semua karena saya kopiin di satu segmen ini. Saya kan pakai kalibrasi itu yang udah running. Saya bikin schedule baru biar data kalibrasinya aja. Makanya C. Ada C. Kopi. Oh, karena itu yang Ya, kopi schedule baru. ya. With Betul. with result itu ya. Betul ya. Karena kan bit result jadinya dia akan di copy. Ini udah copy. Ini ada dua data. Nah, nggak usah pakai. Kalau nggak ada yang mau dipakai di notice saja. Nggak bisa di delete. Oh itu udah langsung ke delete. Nah, nggak bisa di notice saja. Berarti si sequence nggak bisa di delete ya? Nggak bisa di. Oke, kalau dari sampel 17 ya. Lagi. Kalaupun dia di sini ada yang kosong, dia akan di running di, makanya selalu perhatiin kondisinya. Takutnya di atasnya ada schedule yang kosong. Ada yang masih belum Ya, hijab. karena takutnya ada yang disisipin. Kalau ada yang disisipin, dia runningnya dari yang di atas sesuai dengan urutan yang kosong. Tandanya yang running merahnya merah. Ya, running itu lagi merah. Jadi kondisi running di sini bisa lihat juga di result. Nah, dia pertama itu akan selalu bilas, makanya kondisi blank atau bilasan biasanya diganti setiap hari harus. Jadi si gain per weight bilas, itu kan 10 mikro ya. Bisa sekali kan 2 kali. 10 kali. Tadi nomor 4 kan? 100 ya. Bilas buang. Ya. Ini baru survei plus nih loh. Yang 10 mikro itu. Bilas dulu dia, bilas lagi. Selalu bilas-bilas. Kalikan. Makanya satu ini aja bisa 2 menit 2 menit untuk bilasan. Baru nanti di start ya. Ini belum start kan? Belum ada keterangan start measurement-nya. Nanti kalau udah ini udah ada di garis grafik. Di sini ada start gitu. Garis itu ya. Ya, garis start. Berarti ukuran yang tadi 300 detik. Baru ngambil. Saya lupa dibilas dulu apa enggak? Oh, enggak langsung. Saya langsung. Sampai kelasnya udah ada di atas. Oh, start. Ini start nih. Dan pakai ada 2 gitu. Kenapa? Garisnya ada 2. Ya, ada integration start juga. Ada waktu tunggu. Pelan Pak, 1 mikro per detik. Kalau lihat datanya, Ini sebuah ada di TP-nya atau mana tuh bawa bola. Kita semua taruh di atas. Iya, jadi dia minta karena ini sebenarnya untuk ini udah bikin sampai standarnya yang 100 mikro kan pelannya. itu dibantu kan. Ini kecil lah. Bahan. Ada 2 kali. 2 kali.
buat dong. Itu mobil juga kira tadi ada gas beberapa udah mau habis. Kata kedua udah ada bip-bipnya tadi. Atau ini udah mati, udah biru. Udah biru. Dia nggak langsung running yang bawah ya? Ya, yang nah ini tunggu dulu sampai ada waktu 2 menit ya. 20 detik. Karena biasanya saya tunggu dulu sampai standar. Kalau biasanya bagus lah. Ini juga ya. Kecil 80. Karena harusnya kan 100. Jadi kan kita masih buka-buka atau udah lama. Tapi diaduk-aduk dulu.